Selamat pagi, selamat bertemu kembali para pendengar sekalian dimanapun berada. Damai Kristus dan pertolongannya, perlindungannya yang menyertai Bapak Ibu, seluruh pendengar sekalian. Untuk kita mendengarkan renungan pagi hari ini, terlebih dahulu kita berdoa. Bapa di dalam surga, terima kasih ya Tuhan, pagi hari ini kami bangun dengan sehat. Kami mengucap syukur dan kami akan memuji memuliakan nama-Mu. Keberkatilah Tuhan pendengaran kami. Sebentar firman-Mu Tuhan yang akan tertabur bagi kami seluruh pendengar pada saat pagi hari ini. Biarlah Kau Tuhan yang berkata-kata dan campur tangan. Biarlah Engkau sendiri Tuhan yang bersuara bagi setiap kami pendengar pada saat pagi hari ini. Dalam nama Yesus Tuhan, kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Baik Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, kita akan melanjut sesuai dengan tema kita dari 2 hari kemarin, berturut-turut sekarang di hari yang ketiga. Bacaan firman Tuhan dari Yosua 24 ayat 15. Yosua 24 ayat 15, demikian bunyi kebenaran firman Tuhan. Tetapi jika aku anggap tidak baik untuk beribadah kepada Tuhan, pilihlah pada hari ini. Pilihlah pada hari ini. Kepada siapa kamu akan beribadah? Allah yang kepadanya nenek moyangmu beribadah di seberang sungai Efrat, atau Allah orang Amori yang negerinya kamu diami ini? Tetapi aku dan seisi rumahku, kami akan beribadah kepada Tuhan. Kami akan beribadah kepada Tuhan. Sweet home. Rumahku, surgaku. Ini pembahasan yang ketiga sesuai judul yang kita ikuti beberapa hari berturut-turut, dan ini hari yang ketiga. Nah, apa yang harus kita bangun dalam rumah kita? Apa yang kita harus bangun dalam rumah kita? Artinya rumah sebagai tempat untuk pertumbuhan. Makhluk hidup di dunia ini selalu bertumbuh. Pertumbuhan adalah petanda ada kehidupan. Orang yang mati tidak ada lagi pertumbuhan. Manusia hidup sejak dilahirkan terus bertumbuh. Bertumbuh menandakan adanya kehidupan. Pertumbuhan apa yang terjadi Bapak Ibu? Pertumbuhan apa yang terjadi? Nah, mulai dari pertumbuhan fisik atau pertumbuhan tubuh, bayi bertumbuh fisiknya mulai merangkak, berdiri, berjalan, hingga mampu berlari. Untuk menjadi orang pintar dan kuat, sejak bayi perlu diberi asupan makanan yang bergizi. Setiap orang tua seharusnya menyediakan nutrisi yang baik bagi pertumbuhan dan kesehatan keluarganya. Yang terjadi sekarang ini, banyak orang tua tidak peduli dengan makanan anak-anaknya. Makanan junk food, makanan sampah, digemari anak-anak ini sangat berbahaya bagi pertumbuhan anak-anak. Sudah saatnya para orang tua kini lebih memperhatikan makanan bagi anaknya.
Jika kita ingin memiliki anak yang sehat dan cerdas, apa yang dimakan anak kita harus menjadi perhatian para orang tua. Pertumbuhan bukan hanya fisik atau tubuh, tetapi juga mental dan rohani. Badan besar tidak ada artinya jika tidak diikuti mental yang baik. Otak yang cerdas harus tumbuh bersama rohani yang terus meningkat. Semuanya harus bertumbuh secara seimbang. Memberi semangat untuk mengejar mimpi dan masa depan yang penuh harapan tentunya bagi setiap anggota keluarga harus didengungkan setiap saat dari dalam rumah. Membangun rumah bukan sekedar mengganti warna cat dinding setiap tahun, tetapi yang jauh lebih penting, mengganti semangat yang lesu menjadi bergairah. Membangun rumah menjadi surga di dunia harus dibarengi dengan membangun akhlak, budi pekerti, mental, dan di atas semuanya itu rohani. Tingkat percaya kepada Tuhan. Tidak ada lingkungan yang lebih baik bagi anak-anak selain di rumah untuk takut akan Tuhan. Hal yang terpenting sering diabaikan, Bapak Ibu. Para orang tua terlalu asik dan serius mendidik anak-anaknya hanya melulu untuk belajar. Memang anak tumbuh menjadi pintar, tapi apa gunanya jika tidak diimbangi dengan mental, akhlak, karakter yang terpuji dan takut akan Tuhan? Di rumahlah orang tualah yang bisa melakukannya. Itu tugas kita, Bapak Ibu. Pohon yang baik mestinya menghasilkan buah yang baik. Aneh jika kita menyaksikan orang tua yang beriman dan berkarakter baik menghasilkan anak-anak yang gagal dalam hidupnya. Nah, menjadi pertanyaan, siapa yang salah? Bukan apa peribahasa? Bukankah ada peribahasa buah tidak jatuh dari pohonnya? Orang tua tidak bisa melepas tanggung jawab. Orang tua tidak hanya menumbuhkan fisik. Orang tua tidak hanya menumbuhkan tubuh atau fisik anaknya. Orang tua berkewajiban dan paling bertanggung jawab untuk menumbuhkan mental anak, menumbuhkan akhlak, karakter, dan iman percaya anak-anaknya. Tidak cukup hanya membawanya ke sekolah minggu, Bapak Ibu. Mulai dari buku bacaan, game, dan film yang ditonton, sampai kepada kebiasaan yang dilakukan setiap hari, semestinya menjadi perhatian orang tua. Guru hanya mengajar beberapa jam di sekolah. Beda dengan orang tua di rumah. Saatnya sekarang merubah gelombang perhatian kita, Bapak Ibu. Mari kita didik anak-anak kita menjadi pribadi yang hebat dan cerdas, sehat, berkarakter, baik, dan takut akan Tuhan. Bangun rumah kita sebagai pusat pertumbuhan bagi buah hati kita. Kitalah orangnya yang paling bisa diandalkan. Tidak ada yang lain, Bapak Ibu. Nah, demikian renungan firman pagi hari ini. Selamat beraktivitas. Terus jaga protokol kesehatan.
Tetap semangat dan salam sehat. Salam hebat. Tuhan Yesus memberkati. Amin. Kita berdoa. Bapa di dalam surga, terima kasih Tuhan, benaran firman-Mu. Untuk kami diajarkan mengambil alih, mendidik anak-anak kami, supaya kami Tuhan tidak membiarkannya lagi begitu saja, berlalu begitu saja. Tetapi kami Tuhan mengambil alih untuk pelayanan di rumah kami, di rumah kami masing-masing, untuk mendidik anak-anak kami, supaya anak-anak kami kelak menjadi anak yang berguna, bertanggung jawab, dan berkat bagi orang lain. Lebih khususnya menjadi pelayan Kristus yang setia. Dalam nama Yesus, Tuhan lindungi seluruh kami yang mendengarkan firman-Mu. Berkatilah anak-anak kami, untuk bungkus dengan kuat-kuat darah-Mu, dimanapun berada. Perlindungan, pertolongan, dan penjagaan-Mu Tuhan, menyertai melindungi setiap anak-anak para pendengar, untuk setiap anak-anak kami dimanapun berada. Dalam nama Yesus Tuhan, kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Baik. Terima kasih Bapak Ibu, Saudara yang dikasihi Tuhan. Jangan lupa besok pagi kita tetap dalam channel ini untuk mendengarkan renungan pagi. Di setiap pagi. Tuhan Yesus memberkati. Amin.